Dalam kehidupannya, manusia mengalami suatu proses perubahan yang terus-menerus dari satu tahap ke tahap berikutnya hingga ajalnya tiba. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Sungguh, kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 17. Yang dimaksud dengan tingkat demi tingkat dalam ayat di atas adalah proses tumbuh kembang manusia dari setetes mani menjadi janin menuju masa kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, dan hingga masa tua atau fase perubahan dari hidup menuju mati kemudian dibangkitkan kembali. Salah satu fase perubahan dalam hidup yang dilalui manusia adalah masa pubertas. Pubertas berasal dari bahasa Latin puberatum yang berarti umur dewasa atau masa perubahan fisik pada tubuh seorang anak menjadi seorang dewasa yang mampu melakukan reproduksi. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas diawali dengan isyarat-isyarat hormonal yang datang dari otak hipotalamus ke alat kelamin. Pada anak perempuan terjadi di indung telur dan pada laki-laki terjadi di testis. Perubahan tersebut menyebabkan alat kelamin membentuk sejumlah hormon yang merangsang pertumbuhan, fungsi, dan perubahan pada otak, tulang, otot, kulit, rambut, payudara, dan alat kelamin. Pada fase ini, terjadi perubahan besar pada diri seorang anak dari aspek fisik, suara, sikap, dan perilaku. Perubahan-perubahan fisik yang semakin membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Sahabat Al-Quran, masa terjadinya proses pubertas pada anak laki-laki dan perempuan berbeda. Pada anak laki-laki, umumnya dimulai dari usia 12 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 16 hingga 18 tahun. Adapun pada anak perempuan, pubertas dimulai dari usia 10 hingga 11 tahun dan berakhir pada usia 15 hingga 17 tahun. Setelah usia pubertas berlalu, seorang anak tidak lagi mengalami pertumbuhan tinggi badan. Secara fisik, ada beberapa tanda pubertas pada anak laki-laki sebagai berikut. 1. Testis dan penis mulai membesar. 2. Tumbuhnya rambut di sekitar kelamin, ketiak, dan bulu di wajah. 3. Ihtilam atau mimpi dewasa yang ditandai dengan keluarnya sperma. Adapun tanda-tanda awal pubertas pada anak perempuan antara lain 1. Perkembangan payudara. 2. Pertumbuhan rambut di sekitar kelamin dan ketiak, serta sering tumbuh jerawat. Dan 3. Mulai menstruasi. Dalam kasus tertentu, pubertas pada anak perempuan juga ditandai dengan ihtilam atau mimpi dewasa sebagaimana dialami oleh anak laki-laki. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, suatu hari, sahabiah Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya, Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqq. Hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtamalat? Na'am, idha ra'atil ma'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran, al-haq. Apakah wanita diwajibkan mandi apabila dia ihtilam bermimpi dewasa? Ya, apabila dia wanita melihat air. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Al-Quran, selain perubahan pada aspek fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pada aspek mental. Oleh sebab itu, masa pubertas dalam ajaran Islam disebut dengan masa akil baligh. Akil artinya berakal sehat, sedangkan baligh artinya dewasa secara hukum.
Maksudnya, seorang anak yang telah masuk usia akil baligh, ia dianggap sudah mampu bertanggung jawab dan dianggap layak untuk dibebani hukum syariat karena berakal sehat dan memiliki kecakapan hukum. Seorang anak yang telah memasuki usia akil baligh disebut dengan mukallaf, yaitu seseorang yang sudah mendapatkan beban taklif hukum syariat. Mulai saat itu, ia sudah berkewajiban melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang anak yang telah memasuki usia akil baligh disebut dengan mukallaf, yaitu seseorang yang sudah mendapatkan beban taklif hukum syariat. Mulai saat itu, ia sudah berkewajiban melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baginya, ketentuan syariat sudah berlaku, baik hukum yang bersifat taklifi, antara lain wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, ataupun hukum yang bersifat wada'i, yang mencakup sah dan batal, rukhsah dan azimah, syarat dan rukun, dan seluruh dimensi syariat lainnya. Ringkas kata, ia sudah menjadi subjek hukum yang sempurna. Apabila dia taat akan mendapatkan pahala dan bila bermaksiat akan mendapatkan dosa. Untuk mengetahui secara pasti kapan seorang anak dianggap telah dewasa dan cakap secara hukum memang tidak sederhana. Sebab tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda. Secara umum, kedewasaan seorang anak dapat diukur dari kematangan organ reproduksinya sebagai penanda bahwa ia sudah memasuki gerbang awal menjadi orang tua. Menurut penelitian, anak yang tumbuh dengan asupan gizi baik lebih cepat mencapai usia kematangan organ reproduksinya daripada anak yang tidak mendapatkan gizi cukup. Dengan demikian, patokan pertama batas akil baligh bukanlah faktor usia, namun faktor kematangan berpikir dan kematangan organ reproduksi. Kematangan berpikir seorang anak ditandai dengan kemampuannya membedakan hal yang baik dan buruk, hal yang menguntungkan dan yang merugikan bagi dirinya. Ketentuan ini tersirat dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 6 sebagai berikut. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Quran Surah An-Nisa ayat 6. Dalam ayat tersebut, kemampuan memelihara harta benda dijadikan salah satu indikator bagi kecerdasan atau sempurnanya akal. Seorang anak yang telah mampu menyimpan uangnya sendiri dan mampu membedakan mana tindakan yang menguntungkan dan merugikan keuangannya, dianggap telah memenuhi syarat kematangan dalam berpikir. Sahabat Al-Quran, adapun tentang kematangan organ reproduksi, maka indikatornya berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi anak laki-laki, kematangannya dapat dilihat dari keluarnya sperma. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran pada ayat berikut. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Wallahu alimun hakim. Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka juga meminta izin. Quran Surah An-Nur
ayat 59. Kata al-hulumah pada ayat tersebut menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya adalah ihtilam atau mimpi basah. Dengan demikian, apabila seorang anak laki-laki telah mengalami mimpi dewasa atau keluar sperma dalam tidurnya, maka dia terkena tuntutan hukum. Dalam hal ini berupa kewajiban meminta izin ketika hendak memasuki kamar ibu atau saudara perempuannya. Ketentuan pembebanan hukum syariat kepada seorang anak laki-laki yang telah ihtilam juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Rufi'al qalamu an thalathah, anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yafiqa, wa anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Catatan hukum tidak diberlakukan pada 3 orang. Dari orang gila yang hilang akalnya hingga dia sembuh, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil hingga dia mengalami mimpi basah. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun pada anak perempuan, maka indikator kematangan organ reproduksinya ditandai dengan menstruasi pertama atau menarche. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut. La yaqbalullahu salata haidin illa bikhimarin. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang telah haid, kecuali dengan menggunakan penutup kepala. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad menggunakan diksi wanita yang telah haid, yang menandakan bahwa haid adalah batas di mana seorang wanita diwajibkan melakukan sholat. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, Ya Asma, innal mar'ata idha balagatil mahid, lam yasluh ayyura minha syai'un illa hadha wa hadha. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan ketika sudah sampai masa haid, maka tidak layak terlihat apapun dari tubuhnya, kecuali bagian ini dan ini. Nabi menunjukkan ke wajah dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini disimpulkan bahwa haid adalah batas di mana seorang gadis terkena kewajiban untuk menutup auratnya dan kewajiban lainnya dalam syariat Islam. Adapun kewajiban lainnya yang melekat pada laki-laki yang keluar mani dan perempuan setelah suci dari haid adalah mandi besar, yaitu mandi dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga kaki. Tidak boleh ada bagian tubuh yang tidak terkena air dengan disertai niat menghilangkan hadas besar karena Allah. Sahabat Al-Quran, menurut para ulama, batas minimal terjadinya masa akil baligh pada anak laki-laki dan anak perempuan adalah pada usia 9 tahun dalam hitungan Hijriah. Artinya, bila ditemukan tanda-tanda baligh pada anak laki-laki berupa keluarnya air mani atau haid pada anak perempuan, tetapi usianya belum 9 tahun Hijriah, maka ia belum dianggap baligh. Pada umumnya, akil baligh terjadi pada rentang usia belasan tahun pertama. Namun, apabila tanda-tanda masa akil baligh ini tidak terjadi hingga usia belasan tahun, maka para ulama menetapkan batas maksimal seorang anak dianggap sudah masuk akil baligh adalah usia 15 tahun dalam hitungan Hijriah. Pendapat itu dikemukakan oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, dan Abu Yusuf, serta Muhammad Asy-Syaibani dari mazhab Hanafiyah. Mereka menyatakan batas usia akil baligh adalah 15 tahun dalam perhitungan tahun Hijriah. Artinya, bila sampai usia 15 tahun dalam hitungan Hijriah, anak laki-laki atau perempuan belum mengalami tanda-tanda baligh, mereka sudah dianggap baligh karena telah menginjak usia 15 tahun dalam hitungan Hijriah.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang memperbolehkan Ibnu Umar ikut dalam peperangan setelah dianggap dewasa dalam umurnya yang ke-15 tahun. Ibnu Umar berkata, "Uridtu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa ana banu 14 sanah, falam yujizni wa lam yarani balagtu. Wa uridtu 'alaihi yawmal Khandaq wa ana banu 15 sanah, fa ajazani wa ra'ani balagtu." Aku diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang pada hari Uhud saat aku berusia 14 tahun. Maka beliau tidak memperbolehkan dan menganggapku belum dewasa. Lalu aku diajukan kembali pada hari perang Khandaq ketika usiaku 15 tahun. Maka beliau mengizinkanku dan menganggapku sudah dewasa. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Al-Quran, masa akil balik adalah masa peralihan yang sangat penting dalam kehidupan anak manusia. Ketika seorang anak telah memasuki masa akil balik yang ditandai dengan kematangan organ biologis atau karena faktor usia, maka mulai saat itu ia dibebani seluruh aturan dalam syariat agama Islam, baik yang hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, hingga mubah. Oleh sebab itu, ia wajib mempelajari aturan-aturan agama terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Bagi orang tua, hendaklah mereka mendampingi dan membekali putra-putrinya yang telah memasuki masa akil balik dengan pengetahuan agama yang benar, khususnya tentang fikih taharah dan ibadah. Semoga serial kajian tafsir ilmi ini menambah pengetahuan kita akan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa pada kajian tafsir ilmi berikutnya.